sudah berada di dalam kapal Charche. Kapal Charche ini merupakan salah satu pasar tertua di dunia guys, dan memiliki 22 pintu, juga lebih dari 4.000 toko yang ada di dalamnya. Nah ini karena di sini ada section baju dingin, kita akan pindah ke section emas-emasan. Jadi intinya begitulah situasi dari Grand Bazaar ini guys, kurang lebih sama ya seperti di luar Turki, tapi kayak Istanbul versi indoor. Terus juga ada toko-toko, misalnya kayak ini ada toko oleh-oleh, kemudian di kiri ada toko emas, intinya sama saja. Dan Grand Bazaar ini besar sekali, kita bisa cari alat rumah tangga juga ada di sini, bahkan pakaian-pakaian juga, pakaian dalam juga banyak yang jual. Kemudian aksesoris juga ada tuh, misalnya kayak di situ. Nah, misalnya kalau menurut aku ya, untuk aksesoris lebih baik beli yang di luar saja karena banyak juga yang harganya lebih terjangkau. Cuma kalau kita berbelanja di Grand Bazaar, kita ini seperti masuk ke 500 tahun yang lalu. Nah, ini ada desain-desain Ottoman kan. Tapi kalau ini baru sih, ini bukan dari lama. Jadi dulu tahun 2020 saat aku di sini, itu di atas ini tuh belum ada lukisan-lukisan, belum ada. Nah ini pembaharuan terus dari pemerintah Turki, dan sekarang ini sudah jadi kayak berlantai gini. Dulu ini tuh tidak seperti ini. Memang Grand Bazaar ini merupakan salah satu daya tarik wisatawan, jadi selalu dijaga ya, selalu fasilitasnya ditambah lagi. Misalnya kayak dulu juga tidak ada toiletnya, sekarang sudah ada toilet umumnya di Grand Bazaar. Oke, kita keliling-keliling lagi. Lihatlah permadani khas Turki dan burung-burung sparrow, burung gereja. Lalu di kanan nih seperti yang teman-teman lihat, ini biasanya banyak dibeli oleh para kayak pengusaha shisha. Itu kan ada shisha tuh di bawahnya. Nah ini kalau teman-teman mau bikin restoran, teman-teman belanja di sini. Siapa yang mau bikin restoran shisha? 100 lira mau lah, kamu nggak? And I have cashmere. This is 200 lira. Hadi ini 200. Guys, 200 lira kashmir. Oke, aku mau belanja deh. I bought this in Bursa. Expensive. It's a business. The Turkey more cheap. Yeah, Istanbul is selling more cheaper. Oh, but kata dia Istanbul is cheaper guys. Impossible. The price is coming. Bursa. Oh yes. If you want to shop, Wow, love it. Wow. I think I want one cashmere but not this one. Which one is more suitable? Yang mana? Kameraman? ini. Which one? I think this one suits me. This one suits my skin the tone. side different. Those are double side. Guys, rompahnya lucu banget. Sampingnya sama sabun. Guys, aku mau cerita sesuatu guys. Jadi 4 tahun lalu aku beli kayak beginian di bursa itu 200 lira. Tapi waktu itu tapi tahun 2020 200 lira itu 400.000. Hari ini aku beli ini di sini cuma 90.000 di toko yang tadi. Teman-teman harus datang. Ini nama tokonya, gile. Dan bahannya sama, lembutnya sama, kualitasnya sama. Makanya Grand Bazaar ini benar-benar hidden gem ini ya. Harta tersembunyi. Oke, sebelum kita itikaf guys, aku mau ke ujung. Aku akan bawa teman-teman. Kira-kira ada apa sih di kubah-kubah emas itu? Apakah itu merupakan kantin? Mari kita kepoin. Let's go. By the way, jalan-jalan di sini tuh bisa bikin nyasar guys. Ini aja aku udah nggak tahu aku di mana. Kayak bentar lagi aku akan cari-cari pintu keluar deh. Oh, apakah itu semakin dekat?
rupanya tempat aksesoris, jadi kayak toko gitu. Terus dia bikin tokonya jadi kubah-kubah supaya menarik orang datang. Ih, bisa aja deh. Kita sekarang udah di depan Nur Osmani Jami. Jadi keluar dari Grand Bazar langsung tembus. Pas banget ya. Kayaknya di jam segini kita beruntung karena orang-orang udah mulai ini dia Sobat Round the World, kita sudah memasuki ke Masjid Nur Osmani. Kira-kira dalamnya bagaimana ya? Wow, tampak dalamnya masih asli guys, tanpa renovasi. Keren banget. Ini akan nyaman sekali untuk beriktikaf. Dan di samping ada tempat untuk menyimpan sepatu. Tapi untuk aku harus masuk ke dalam sini. Seperti biasa kalau di Turki, kalau untuk perempuannya bukan cuma dibatasi tapi juga dibuat ruangan-ruangan begini. Terus juga kursi, biasanya kalau orang tua di sini sholatnya pakai kursi sambil duduk. Cantiknya, Masya Allah sekali lagi. Oke Sobat Round the World, sekarang tinggal aku sendiri di masjid ini dan pasti bersama kameramen tercinta. Udah semakin sepi, jadi enak banget untuk iktikaf dan aku akan bercerita sedikit lagi tentang Masjid Nur Osmani ini. Jadi Masjid Nur Osmani ini merupakan inspirasi bagi masjid-masjid lain dan seperti yang teman-teman lihat ya di sini tuh desainnya itu masih yang kayak mirip-mirip gereja ortodoks gitu karena ciri khas bangunan-bangunan lama Ottoman begitu. Begitu juga pintu ini. Bayangkan guys, masjid ini juga usianya itu hampir, kalau dari 1700-an sampai sekarang berarti hampir 400-an tahun ya. Dan masih sangat wow gitu karena memang dibuat seperti teman-teman lihat dari marmer berkualitas tinggi. Mirip-mirip seperti Masjid Sultan Ahmed, dalamnya itu tuh putih, lalu luarnya itu biru. Kemudian masjid ini juga merupakan simbol bagi masa pencerahan Ottoman Empire karena di masa itu Kesultanan Utsmaniyah mulai membuka diri terhadap pengetahuan juga ilmu-ilmu dari Eropa. Maka dari itu desain masjid ini juga terbilang lumayan modern. Dia seperti transisi dari masa Ottoman klasik ke masa Ottoman modern. Dan juga karena masjid ini lokasinya dekat sekali dengan Grand Bazar, banyak sekali para wisatawan asing yang sehabis berbelanja itu mampir ke masjid ini, tapi sayangnya hanya untuk foto-foto ya. Tapi baiknya adalah karena mereka hanya untuk foto-foto, jadi di sini lebih tenang untuk beribadah. Sobat Round the World, sekarang aku sudah tiba di salah satu restoran yang terkenal banget di Leuven, yaitu Pita. Jadi ini sebenarnya nasi, tapi aku akan kasih lihat ke Sobat Round the World bagaimana sih bedanya nasi Indonesia sama nasi Turki. Mereka itu tuh cara masaknya beda dan ada toppingnya. Dan sekarang karena udah mau waktu iftar, jadi aku kayaknya harus makan dulu. Nanti habis itu kita lanjut jalan-jalan lagi. Let's go. Oke Sobat Around the World, sekarang aku mau kasih lihat sebelum iftar ya betapa murahnya harganya. Biasanya sekarang tuh sekali makan tuh 200-300 lira, tapi ini cuma 100-an. Mungkin karena kita itu berada di kayak kawasan perkantoran gitu, tapi perkantoran yang rumahan. Jadi kita ini sekarang berada di area Dördüncü Levent. Jadi Dördüncü Levent itu bukan kayak Levent yang mewahnya, dia kayak terusannya aja. Tapi harganya juga sama-sama aja sih. Dan aku mau ceritain soal jajan. Jadi
Jajak ini merupakan makanan sengketa Turki sama Yunani ya. Jadi orang Turki bilang jajak itu yang bikin tuh orang-orang Turki dari zaman masih dulu banget kan. Ini budaya Anatolia nih, terus kalau kata orang Yunani enggak, ini budaya Mediterranean ini. Orang kami udah punya ini dari zaman Romawi kuno gitu. Jadi lah intinya punya dua-duanya aja. Jadi biasanya kita tuh makan ini tuh dicampur sama nasi gitu. Jadi kayak kalau di Indonesia kita makan pakai sambal, ini sambal mereka yogurt. Dikasih air sedikit, dikasih irisan timun, nah supaya pencernaannya lancar. Oke. By the way tadi aku udah buka puasa ya. Sekarang aku mau coba Dan porsinya gede banget guys. Bayangkannya, ini bisa buat berdua. Tapi emang kalau di tempat-tempat kayak gini mereka bayar rentnya, bayar sewanya nggak terlalu mahal, makanya mereka bisa murahin harganya. Oke deh, aku mau lanjut. Abis ini iftar aku dulu, abis itu kita akan explore lagi. Nah, kita udah keluar dari transportasi umum. Sekarang kita akan masuk ke kanyon. Jadi ada 2 mall guys. Ini yang mewah, ini yang B aja. Nah, kita hari ini akan lihat sebentar walaupun hanya pintu masuknya guys. Langsung Rocher. Tapi dia karena kayak berlapis-lapis gitu, jadi kita sebaiknya nggak usah keluar kali ya, kita di dalam aja, sangat-sangat dingin soalnya. Nah memang kalau di Turki rata-rata kafenya mereka tuh sukanya outdoor. Lihat nih, kafe-kafe bertebaran. Aku sih kayaknya nggak akan naik ke atas, karena kalau di atas tuh kayak restoran-restoran. Kita akan explore bagian bawahnya aja, dan kita akan cari kafe. Yeay! Langsung ketemu guys. Dan karena aku udah kedinginan banget, aku mau aja dulu. Venesia, Titanic. Kita lihat-lihat dulu yuk. Merchandise-nya berapa nih? Ini juga nggak ditaruh harganya. Oke sobat around the world, itu dia petualangan kita hari ini. By the way, aku mau cerita kalau kopi aku tuh enak banget. Harganya sekitar 210 lira dan itu berarti sekitar 100.000. Cuma kita tuh di sini bukan beli kopi aja, kita tuh beli suasana dan atmosfernya. Kayak di sini tuh wifi-nya kenceng, terus ada tempat belajarnya juga gitu. Dan aku sambil wifi-an di sini sambil cari inspirasi. Semoga suatu hari sobat Around the World bisa mampir ke Mall Grand Canyon ini. Oke, jangan lupa saksikan terus Ayu Jasmine di Around the World edisi Ramadan. Tetap di Around the World MSC Food and Travel. Bye!